Selamat malam, selamat pagi, selamat sore, selamat siang. Kapanpun saudara-saudara tersambung dengan channel GKJ Wolo, berkat Tuhan senantiasa melimpah untuk saudara semua. Meskipun ini temanya renungan malam, tetapi belum tentu saudara-saudara terakses pada waktu malam. Saudara-saudara, kalau saudara bisa tersambung dengan channel ini, artinya itulah berkat Tuhan yang terus menyertai kehidupan saudara-saudara. Saya pun demikian, ketika boleh sampai pada hari ini, detik ini, dalam perhitungan kalender Masehi tanggal 29 Mei 2025, dalam kalender Jawa ini Kemis Legi atau udah Jemuah Pahing. Itu semua karena berkat Tuhan. Sebelum saya melanjutkan ke renungan malam, saya akan mengucapkan terima kasih atas anugerah Tuhan melalui saudara-saudara yang telah ikut berkontribusi terus berkembangnya channel GKJ Wolo. Yang pertama untuk saudara yang mempersembahkan tripod sehingga kualitas video semakin stabil. Yang kedua, yang hari ini untuk saudara atau Mas Marta yang sekarang mungkin sedang di laut karena berlayar. Tadi istri dan anak dan keluarga boleh datang ke sini mengantarkan ini. Luar biasa anugerah Tuhan dan berkat Tuhan senantiasa untuk seluruh manusia, siapa saja, juga yang tersambung ataupun yang tidak tersambung dengan channel ini. Tapi yang jelas, ketika saudara tersambung dengan channel ini, itu bukan kebetulan, tapi itu berkat Tuhan. Nah, saudara-saudara, saya juga ingin mempromosikan sebuah gerakan smart ekologi seperti yang di video ini. Pohon beringin memanfaatkan bahan-bahan limbah. Ini ada ikannya, cana. Ini pohon beringin yang sudah mulai tumbuh. Ini solusi untuk ruangan, untuk tempat-tempat yang membutuhkan hiasan, bukan dari plastik, tetapi ini benar-benar hidup. Silahkan kontak kalau butuh, karena kami terus berusaha mempersiapkan itu. Nah, saudara-saudara, hari ini saya akan mengajak saudara-saudara untuk merefleksikan sabda Tuhan. Sebelumnya, mari kita bersatu teduh untuk memohon tuntunan Allah dalam Roh Kudus supaya apa yang saya sampaikan memberkati, bermanfaat bagi siapapun, bagi saudara-saudara. Saat teduh dimulai. Cukup. Saudara-saudara, hari ini bersamaan dengan peringatan kenaikan Tuhan Yesus, saya akan mengajak merefleksikan sabda Tuhan dengan tema ditinggalkan untuk melanjutkan karya. Ditinggalkan untuk melanjutkan karya. Berangkat dari salah satu nats Alkitab, bukan bacaan leksionari, tetapi paralelnya, yaitu di Kisah Para Rasul 1. Salah satu natsnya berkata demikian: "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kalian berdiri menatap ke langit?" Saya ulangi, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kalian berdiri menghadap ke langit?" Saudara-saudara, kata-kata ini disampaikan oleh malaikat yang menjumpai para murid Tuhan Yesus pada waktu diajak Tuhan Yesus ke dekat Betania. Lalu di situ setelah Tuhan Yesus berkati mereka, Tuhan Yesus terangkat ke surga. Persoalan seperti apa proses terangkatnya tidak tempat atau tidak pada konten ini saya akan berbicara, tetapi yang jelas Tuhan Yesus terangkat ke surga hari ini diperingati oleh gereja. Dan ketika para murid
bengong, dalam bahasa Jawa ndelongop, memandang ke langit, ada malaikat yang menyapa mereka. Hai orang-orang Galilea, mengapa engkau menatap ke langit? Ada kalimat lanjutan, tapi yang mau saya ajak refleksi adalah yang pertama, Tuhan Yesus sudah melihat dalam kebijaksanaannya para murid siap untuk melanjutkan karya itu. Tuhan Yesus dalam segala kebijaksanaannya melihat bahwa waktunya sudah cukup. 3 tahun bersama dalam pengajaran dan pelatihan training, lalu Tuhan Yesus sengsara sebagai penggenapan kemesiasannya, ditangkap, disiksa, disalibkan, mati, dikuburkan, 3 hari kemudian bangkit, dan 40 hari kemudian cukup sudah kebersamaan ragawi itu kembali dalam kemuliaan surgawi. Nah, dalam hal ini Tuhan Yesus melihat dalam kebijaksanaannya para murid sudah siap untuk melanjutkan karya itu. Para murid sudah cukup dalam kebijaksanaan Tuhan Yesus untuk melanjutkan karya yang pernah diajarkan dan diteladankan Tuhan Yesus. Karena kalau Tuhan Yesus terus membersamai mereka, bisa jadi para murid akan kolokan, akan manja, dan tidak segera dewasa dan mandiri. Maka Tuhan Yesus harus meninggalkan mereka. Refleksi untuk kita adalah bahwa hari ini dalam peringatan kenaikan Tuhan, kita disadarkan kembali bahwa tugas yang pernah diemban Tuhan Yesus, yang pernah diajarkan dan diteladankan, mewartakan kabar sukacita, pertobatan dan pengampunan dosa, harus dilanjutkan. Dan seperti para murid, kita harus melanjutkan itu. Apapun bentuknya, dimanapun keberadaannya, tugas itu harus dilanjutkan. Tugas panggilan untuk menghadirkan kabar sukacita tidak harus di tengah-tengah gereja, tapi melalui gereja. Apapun pekerjaan saudara, entah petani, entah pedagang, entah pegawai, entah guru, entah pekebun, entah pelaut, siapapun itu, melalui kenaikan Tuhan, sadari itulah panggilan saudara. Saudara diberi mandat untuk melanjutkan karya itu. Sepanjang pekerjaan itu menghadirkan kebermanfaatan, damai sejahtera, bermanfaat bagi sesama, itulah karya yang Tuhan ajarkan. Nah, saudara-saudara, refleksi kedua adalah para murid merasakan sedih ketika ditinggalkan Tuhan Yesus untuk kedua kalinya. Yang pertama, ditangkap, mati, sedih, lalu Tuhan Yesus bangkit, mereka senang, membersamai mereka. Tapi 40 hari kemudian, Tuhan Yesus harus meninggalkan mereka secara total. Dan janji Tuhan Yesus adalah, Ia akan bersamai dalam model yang berbeda. Para murid pastinya merasa takut, gentar, gelisah, khawatir. Karena apa? Sekarang harus tanpa Tuhan Yesus lagi. Tetapi mereka juga sadar bahwa makna dibalik terangkatnya Yesus ke surga adalah mereka dipandang sudah siap. Mereka mungkin bisa punya alasan, aku nggak mampu, aku nggak bisa ngomong, aku nggak berani. Seperti kita ketika diberi mandat untuk melanjutkan karya Allah dalam Kristus. 1001 macam alasan kita buat. Dan cerita pada akhirnya mengajak kita sadar bahwa buah dari karya para murid, para rasul, sampai pada kita saat ini. Kita perlu bersyukur, bahkan wajib bersyukur bahwa karena Tuhan Yesus terangkat ke surga, meninggalkan para murid, karya itu dilanjutkan. Dan kita merasakannya sekarang. Betapa malunya kita ketika kita tidak melanjutkan karya itu. Semua karya, semua pekerjaan, semua aktivitas yang tujuannya untuk kebermanfaatan, untuk damai sejahtera, itulah
yang Tuhan kehendaki. Nah, saudara-saudara, poin refleksi terakhir adalah apapun pekerjaan saudara, dimanapun saudara berada, yakini bahwa disitulah ada tugas panggilan Kristus untuk melanjutkan karya itu, menghadirkan tanda-tanda kerajaan surga, mewartakan kabar sukacita, yaitu pengampunan dosa dalam pertobatan. Ketika semangat itu tertangkap menjadi spirit seluruh aktivitas kita, maka damai sejahtera yang terwujud. Berkat Tuhan senantiasa menyelimuti, menggenangi, membersamai saudara-saudara dimanapun saudara berada. Sekali lagi ingat, hari ini kita diajak sadar kembali bahwa kita sudah pantas, sudah disapih untuk melanjutkan karya itu. Meskipun kita mengelak dengan alasan apapun, tetapi kita sudah dipandang dalam kebijaksanaan Kristus mampu melanjutkan karya itu. Terima kasih untuk atensi, perhatian saudara-saudara. Berkat Tuhan terus menggenangi saudara-saudara, dan jika ada saudara-saudara yang ingin ikut terlibat dalam pembangunan atau upaya mengembangkan channel GKJ Wolo ini supaya jauh lebih berkembang dalam segi kualitas dan segalanya, saya terbuka. Saya akan mempertanggungjawabkan itu dengan sukacita. Sekali lagi terima kasih untuk Mas Rian yang telah memberikan report, dan juga Mas Marta dan keluarga yang memberikan speaker ini. Tuhan memberkati. Jangan lupa subscribe, like, share, komen. Sampai jumpa di video berikutnya, baik pengajaran, pandangan umum, ibadah, renungan, dan yang lain. Tetap maju GKJ Wolo, Sinode GKJ, dan gereja-gereja Tuhan dimanapun berada. Haleluya.